Ada juga kemarin baru kejadian ya. Baru hari-hari kemarin itu. Hari kemarin tuh kejadian apa? Jadi saudara saya bekerja di salah satu bengkel di Semarang Indah. Jadi itu beliau mengirim foto di saya jadi di sini itu luka lecet gitu loh. Yang bekas buat cuci mobil tuh kan dalam kan kayak ada dongkrakan gitu kan. Iya. Kan tahu kan? Iya. Dia jatuh di situ. Tiba-tiba ada salah satu karyawan situ menunjukkan kalau di atap itu ada sosok wanita. Di atap mobil. Di atap gedungnya itu, bengkelnya itu. Oh iya. Katanya di situ ada sosok wanita, cuman dia liatin gitu. Cuma kan yang namanya anak wanita itu kan mungkin ketakutan atau merinding apalah gitu ya. Nah, pas waktu pulang itu sudah diganggu di kamarnya. Biasanya kan kalau saudara saya itu kan tidur di kamar kakaknya. Tiba-tiba 2 hari sepekan ini dia tidur sendiri di kamar belakang. Iya. Kondisi kamar belakang itu kalau saya sering main itu gelap itu ya. Jadi ya tenang cuman gelap gitu. Iya. Nah, pas waktu itu saya kan buka HP jam 6 lah, jam 7-an gitu. Tiba-tiba tuh dapat kabar dari kakak saya kalau saudara yang saya kerja itu di bengkel itu kesurupan. Malamnya itu? Malam itu diganggu. Paginya jam 4:30 hingga pukul jam 3 sore. Wah, 4:30 pagi? 4:30 pagi Sampai jam 3 sore. Coba. Itu tidak kesurupannya gimana tuh? Teriak-teriak tuh? Awalnya dia habis dari toilet Gitu. terus kaget melihat sosok apa katanya gitu. Terus sontak shock gitu kan, langsung dia teriak-teriak, langsung masuk aja gitu. Itu kenapa bisa sampai sore gitu? Emang dibiarkan saja? Apakah tidak ada yang mengobati atau gimana gitu? Ya, jadi 10 kali orang yang ngobatin, 10 kali, 10 orang gitu. 10 orang langsung? Jadi tapi ganti-ganti. Yang satu mental, satu lagi datang nggak bisa, Ganti lagi. sosoknya itu dari mana nggak tahu, masuk ada semuanya ada lagi. Yang pertama itu anak kecil, terus yang kedua itu sosok wanita. Mungkin ya, tapi menurut saya kan yang pernah mengalami sendiri explore kayak gitu ya, apalagi dunia supernatural ya. Baik. Cross hubungan apa ya, kalau menurut saya itu kayaknya ya si wanita itu emang bentengnya lemah sih. Iya, Kelihatannya kalau kebanyakan sih kan gitu lemah ya. banget. Mungkin kalau bentengnya itu keimanannya kuat, ya insya Allah paling lah dari satu juga udah gak ada. Ya. Jadi tergantung itu juga ya, bisa tergantung sama diri kita sendiri gitu. Betul. Jadi kalau mempengaruhi alam bawah sadar kita bakalan itu. Iya. Terus itu setelah 10 kali mental itu akhirnya gimana itu? Akhirnya Kan aku datang sama ibuku. lihat itu. Ibuku kan punya kenalan yang bisa ngatasin kayak ruqyah gitu lah. Jadi ruqyah itu di rumahnya itu nggak ada kebetulan. Dia ngantar istrinya pada waktu itu. Terus saya coba cari ruqyah, punya informasi sering lewat Suhada itu ada juga yang ruqyah tapi nggak bisa. Karena kalau kesurupan itu kan ada sebab akibatnya. Itu Ada mungkin sebab karena akibatnya. ada sesuatu hal yang pernah dia lakukan di tempat itu mungkin. Sehingga mungkin mengusik bisa. makhluk Bisa sama atau tadi. juga bisa dari tekanan batin yang lama terpendam itu juga bisa. Ya gitu. Nah, langsung pas waktu itu langsung saya nggak dapet nih. Gimana nih, orang-orang rumah juga kebingungan kan. Soalnya baru pertama kali itu si ceweknya itu, saudara saya itu kerasukan gitu. Nah, habis itu saya cari di kampus itu kan Stikom ada yang namanya degan hijau. Degan hijau itu apa? Degan hijau jadi kayak degan buat pengobatan gitu. Oh, itu kayak kelapa ya? Kelapa hijau ya kan? Semua kagak tahu jadi degan kalau hijau. Jawanya degan hijau. Ya, degan hijau itu ya. Oke. Ya, terus gimana lagi? Nah, dikasih itu nggak Nggak ada reaksi? nggak ada reaksi kayak minum air putih biasa.
terus diambilkan daun kelor. Daun kelor ya. Daun kelor itu kan kalau di Islam itu kan katanya bagus ya buat pengobatan ruqyah, maksudnya media ruqyah. Media ruqyah, ya. Itu kan. Nah, pas aku bawa sendiri itu, si cewek itu bilang, apa ini? Jadi bilang gitu, nggak suaranya tapi suara itu suara lain. Apa ini? Jadi suaranya tuh ganti-ganti. Jadi gitu. Tapi gini bro. Terus gimana? Gini. Terus sepatu itu dikasih itu, Ya. alhamdulillah cukup membaik gitu. Maksudnya lebih tenang Lebih gitu. tenang. Gitu lagi, masuk lagi, ganti lagi gitu. Ya ada videonya juga sih. Oke, mungkin nanti kawan-kawan saya akan Lagi. kasih sedikit cuplikan mungkin ya, tapi ini wajahnya akan di-blur terlebih dahulu ya, karena Iya, sebagai kasihan. apa ya, sebagai privasi Privasi, ya. Jadi itu setelah kejadian itu ya, dia sembuhnya itu kapan? Oleh siapa sembuhnya itu? Jadi sembuhnya oleh rekan dari kakak saya yang kerja di BRT, itu istri atau suami ya, pokoknya itu bisa nyembuhin ternyata. Jadi sosok 6 yang masuk ke tubuh masuk. itu capek banget itu mesti. Ya, Aku lihat itu capek. bayangin aja kawan-kawan. Capek Dari jam loh. 5 pagi sampai jam Capek sampai jam banget. berapa? Jam 3 Jam 3 ya. Berapa jam itu? 8 jam ada lebih. Hampir 10. Ya berapa 8 jam lah. Lebih kayaknya ya. Lebih gitulah. Wah, 8 jam kesurupan kawan semua. Yang apa bisa kebayang yang 30 menit juga kesurupan. Udah tahu bagaimana capeknya, apalagi Capek. Hingga sampai saat ini dia masih merasa sininya tuh ada yang serak ya. serak sama di sini pulung hatinya. Tapi sekarang bagaimana kondisinya? Apakah udah normal kembali gitu? Udah normal, terus Ya. udah bisa diajak bicara, ngobrol, terus ketawa ketiwi. Tapi dia gitu. kembali kerja lagi atau tidak sekarang? Tidak sih, lebih soalnya memang perlu istirahat, pemulihan badan gitu. Oke ya. Kasihan lebih psikisnya kayak. Oke, terima kasih ya Mas Jerry yang sudah menceritakan pengalaman mistisnya, baik dari diri pribadi maupun dari teman-temannya gitu ya. Iya. Oke, terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah menonton channel AJTV ya, dan Dampak TV. Oke, saya Kang Zia, dan di sebelah saya Mas Irfan ya. Mohon pamit undur diri ya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya, bila kawan-kawan yang ingin menceritakan pengalaman misterinya, kawan-kawan bisa kontak saja di Instagram Akang Zia saya ya. Oke, bye bye.